Kali ini kita akan membahas materi mengenai karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih apa itu karya tulis ilmiah? Menurut KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, yaitu observasi, eksperimen, dan juga kajian pustaka. Nah, secara umum, karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian menurut metode tertentu yang disusun secara sistematis. Juga mengenai bersantun bahasa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Karya tulis ilmiah ini juga didefinisikan oleh beberapa para ahli, di antaranya yaitu Eko Susilo, yang mengatakan karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu Surya Sumantri dan Vinoza mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodologis, dan juga analitis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan bentuk tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan fakta atau kajian ilmiah. Nah, langsung saja. Berikut ini adalah 3 jenis karya tulisan ilmiah yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada laporan. Laporan adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan hasil suatu kegiatan atau penelitian secara sistematis dan objektif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berdasarkan data atau fakta lapangan, dan yang kedua disusun secara sistematis seperti pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Dan yang ketiga ada tujuan untuk menyampaikan hasil observasi atau kegiatan. Nah, contohnya itu seperti laporan praktikum, laporan penelitian, dan laporan observasi. Dan yang kedua ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis yang membahas suatu permasalahan berdasarkan kajian teori dan data yang relevan, biasanya untuk kepentingan akademik. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama ada mengandung analisis dari berbagai sumber teori. Dan yang kedua, dilengkapi dengan argumentasi logis dan relevansi ilmiah. Dan yang ketiga, bersifat objektif dan sistematis. Nah, contohnya nih, seperti makalah tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Dan yang ketiga ada makalah semesterial. Makalah semesterial adalah makalah ilmiah yang disusun sebagai tugas akhir dari suatu mata kuliah pada akhir semester. Nah, ciri-cirinya ada yang pada pertama nih, biasanya itu lebih panjang dan mendalam dari makalah biasa. Dan yang kedua, menggabungkan teori dari perkuliahan dengan kajian lapangan atau studi kasus. Dan yang ketiga, disusun untuk memenuhi tugas akademik semesteran. Contohnya seperti makalah semester akhir pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Jenis karya ilmiah yang keempat yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang menjadi tugas akhir untuk mahasiswa program sarjana atau S1 sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Nah, jenis yang kelima yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan magister atau S2. Nah, yang jenis terakhir atau yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang panjang dan komprehensif yang dibuat oleh mahasiswa program doktor atau S3 untuk menyelesaikan program studi mereka.
Selanjutnya, kita masuk pada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu adalah judul. Judul adalah bagian pertama yang harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi dan tujuan dari penelitian. Judul ini sebaiknya dapat menarik perhatian si pembaca dan memuat kata kunci yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, judul ini juga bisa jadi memberikan gambaran awal dari isi karya tulis tersebut. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari karya ilmiah. Biasanya maksimal 250 kata. Abstrak ini memuat tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Fungsinya adalah agar pembaca dapat memahami inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang dan konteks dari topik yang akan dibahas. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang masalah yang akan diselesaikan, seperti tujuan penelitian, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Bagian ini juga menjelaskan relevansi penelitian dan hipotesis atau pertanyaan yang ingin dijawab. Selanjutnya yang keempat adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Bagian ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori, memperjelas posisi penelitian, serta menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah bagian metode penelitian. Bagian metode menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Ini meliputi desain penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data. Baik, selanjutnya saya akan membahas lanjutan dari struktur karya tulis ilmiah. Yang keenam, yaitu hasil penelitian. Bagian ini menyajikan data atau temuan dari penelitian yang telah dilakukan, tanpa interpretasi atau analisis. Hasil disampaikan secara objektif, bisa berupa tabel, grafik, atau deskripsi naratif. Misalnya, sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka lebih suka pembelajaran daring dibandingkan luring. Nah, yang ketujuh, pembahasan. Di sini, penulis menjelaskan makna dari hasil penelitian, membandingkannya dengan teori atau hasil studi sebelumnya, serta menghubungkannya dengan tujuan atau rumusan masalah. Bagian ini bersifat interpretatif dan analitis. Misalnya, tingginya preferensi terhadap pembelajaran daring menunjukkan adanya pergeseran paradigma belajar di kalangan pelajar milenial. Nah, yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulan itu sendiri merupakan rangkuman dari hasil dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan disampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Bisa diikuti dengan saran atau rekomendasi jika diperlukan. Misalnya, pembelajaran berbasis daring lebih diminati karena fleksibilitas dan aksesibilitasnya. Yang kesembilan ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik buku, jurnal, maupun situs web. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti gaya sitasi tertentu, seperti apa style. Nah, penulisan daftar pustaka buku yaitu nama belakang, koma, inisial, titik, dalam kurung tahun, titik, judul buku italik, titik, kota, titik 2 penerbit, titik. Nah, untuk artikel, untuk penulisan daftar pustaka yang benarnya yaitu nama belakang, koma, inisial, titik, dalam kurung tahun, judul artikel, titik, nama jurnal, koma, volume, dalam kurung nomor, koma, halaman, titik.